Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan memberikan kita waktu untuk kita boleh membaca bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kegemaran bahkan sukacita untuk merenungkan dan merefleksikan kebenaran firman Tuhan itu boleh terus ada di tahun yang baru ini. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami boleh membaca, merenungkan, kami rindu kembali kami juga boleh merefleksikannya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh menolong kami, memampukan kami untuk kami boleh dapat mengerti bahkan melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 1 Tawarik 19 dengan tema Jangan Menuntut Balas. Saudara-saudara dapat membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan, namun saya hanya akan membaca ayatnya yang pertama sampai ayatnya keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu matilah Nahas, raja Bani Amon. Lalu anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, "Aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sebab ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku." Sebab itu Daud mengirim utusan untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu kepada Hanun untuk menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, "Apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik, untuk mengintai dan menghancurkan negeri ini, maka pegawai-pegawainya datang kepadamu?" Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pangkal paha mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Saudara-saudara, pernahkah niat baik atau kebaikan hati yang saudara lakukan kepada seseorang disalah mengerti oleh orang tersebut? Kita berniat baik, tapi orang tersebut justru memiliki pikiran negatif kepada kita dan akhirnya mereka melakukan kejahatan kepada kita. Saudara, jika kita pernah mengalami hal tersebut, kira-kira apa yang akan kita lakukan kepada mereka? Mungkin sebagian dari kita ada yang merasa kesal, marah. Bahkan mungkin sebagai manusia ada perasaan kita ingin membalas apa yang mereka lakukan kepada kita. Saudara, Raja Daud pernah mengalami hal tersebut. Dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita dapat melihat bahwa Raja Daud ingin menjalin persahabatan dengan Hanun bin Nahas, Raja Amon. Karena ia dulu pernah menjalin persahabatan dengan ayah Hanun, yaitu Nahas. Namun apa yang ia dapatkan? Ketulusan hati Raja Daud untuk menghormati persahabatannya dengan Raja Nahas ternyata mendapat respon negatif dari pemuka Bani Amon dan Hanun sendiri. Hanun memperlakukan orang-orang utusan Daud dengan semena-mena. Ia mencukur janggut mereka dan memotong pakaian mereka sampai pangkal paha. Perbuatan ini secara tidak langsung merupakan penghinaan yang ditujukan pada sang pengutus, yaitu Raja Daud. Ternyata niat baik Daud tidak dinilai sebagai kebaikan, melainkan direspon dengan kecurigaan yang berlebihan. Dan akibat perlakuan Hanun, Bani Amon harus menanggung kerugian berupa kekalahan yang sangat besar. Saudara, sebenarnya Daud tidak menuntut balas kepada Bani Amon atas penghinaan yang ia terima, tetapi justru Bani Amonlah yang menyewa pasukan bangsa Aram untuk menyerang Daud. Dalam keadaan yang seperti ini, Daud tidak bisa tinggal diam. Ia harus melindungi kerajaan Israel. Saudara-saudara, mungkin kita pernah berada di posisi yang dialami oleh Raja Daud. Niat baik yang kita lakukan justru diterima dengan kecurigaan yang berlebihan, bahkan dengan kemarahan. Sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan, kita pasti kecewa dan marah dengan apa yang mereka lakukan. Dan mungkin kita juga pernah berpikir untuk melakukan pembalasan kepada mereka. Saudara, biarlah di tahun yang baru ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita anak-anaknya
untuk mengampuni dan mendoakan orang-orang yang menganiaya kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Dan Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Bahkan Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada jemaat di Roma agar jangan menuntut balas, melainkan kita harus membiarkan Allah yang menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian Allah memberi keadilan kepada kita seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, bukankah Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladannya yang indah kepada setiap kita anak-anaknya? Ketika dari atas kayu salib, ia melihat ke bawah dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan yang diucapkannya ini bukan di tengah situasi yang biasa-biasa saja, namun di tengah rasa sakit yang begitu menderanya. Cambukan demi cambukan, pukulan demi pukulan yang telah ia terima. Rasa sakit karena paku yang telah ditusukkan ke tangan dan kakinya. Bahkan mahkota duri yang telah diletakkan di atas kepalanya. Dan di tengah penderitaan yang begitu berat yang Tuhan Yesus alami, bukan kata-kata kasar dan penuh kemarahan yang keluar dari mulutnya. Namun ketika ia memandang kepada kumpulan manusia yang tidak layak diampuni itu, kepada para prajurit Romawi yang telah menyalibkannya, kepada penjahat yang disalibkan di sebelahnya, kepada para pemimpin agama yang telah mengejek dia, dan kepada orang banyak yang telah menghujat dia, ia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, sungguh mulia apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teladan yang luar biasa telah diperlihatkan kepada kita, anak-anaknya. Dan biarlah di tahun yang baru ini kita belajar dari teladan yang telah Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita, untuk tidak menuntut balas kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Karena ketika kita berbuat baik pada orang yang berlaku jahat kepada kita, sesungguhnya kita sedang menunjukkan belas kasihan dan kebaikan Allah kepadanya. Dan menjadi refleksi kita hari ini adalah, saat kita menerima perlakuan buruk, apakah kita bersedia menunggu Allah yang menjatuhkan hukuman? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kembali Tuhan mengingatkan kami. Bahkan Engkau menegur kami Tuhan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Seringkali Tuhan ketika kami mendapatkan perlakuan yang tidak seperti yang kami inginkan, ketika kami memiliki niat baik untuk membantu orang lain, tetapi justru yang kami terima adalah sebaiknya. Perbuatan baik kami disalah mengerti oleh orang tersebut Tuhan. Rasanya kami ingin marah, bahkan mungkin ada perasaan kami ingin menuntut balas. Tetapi ketika kami kembali melihat teladan yang sungguh Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, kami yang telah berdosa tetapi dengan penuh kasih Engkau boleh mengampuni kami. Engkau tidak menuntut balas Tuhan, tetapi justru sebaliknya dengan penuh kasih Engkau mau mengampuni setiap kami. Tuhan, kami rindu biarlah di tahun yang baru ini kami mau memulai hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar dari teladan-Mu Tuhan, boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada orang-orang yang mungkin membenci kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Tapi biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang. Ketika orang memusuhi kami, menyalah mengertikan kebaikan kami, biarlah kami tidak membalasnya Tuhan. Tetapi biarlah dengan penuh kasih kami mau mengampuni mereka. Bahkan kami boleh membagikan kabar baik kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan hidup kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati.